Nah, kemudian langkah-langkah mencari kebocoran pada sistem AC yang dimana freon cepat habis atau cepat berkurang, teman-teman bisa pengecekan pemeriksaan kebocoran pada bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami bikin video video untuk mengatasi AC kurang dingin dan netes air pada unit indoor dan di sepanjang pipa instalasi. Nah, kondisi saat ini AC LG Hercules Mini nih ya. AC Hercules Mini ini kurang dingin dan netes air di bagian unit indoor. Jadi setiap AC ini dinyalakan selalu netes air dan kurang dingin ya. Oke, langsung kita cek pada bagian ini pipa dulu ya, pipa. Dan pipa ini netes air nih. Nah, di sini juga evaporator, ini bagian evaporator tampak keluar bunga es bagian. Nah, ini pipa instalasi ini netes air ketika AC dinyalakan. Setiap menyalakan netes air ya. Oke, langsung kita cek bagian unit outdoornya dan ngecek tekanan freonnya. Oh, ternyata bunga es sampai ke pipa unit outdoor. Biasanya kondisi seperti ini, kondisi AC ini kekurangan freon ya, kekurangan tekanan freon atau refrigerant. Langsung kita cek ini berapa tekanannya. Nah, untuk teman-teman, jika AC-nya ini ya keluar bunga es pada pipa kecil, ini menandakan bahwa freon atau refrigerant di dalam AC tersebut kurang maksimal atau mengalami kebocoran. Nah, ini tinggal 30 PSI ya. Ini AC R2 AC ini memakai freon R22, biasanya tekanannya full 80 sampai 90 PSI. Di sini tinggal 30 PSI. Nah, ini untuk pengecekan mencari kebocoran, diisi freon terlebih dahulu agar kita bisa lihat indikasi kebocorannya, di mana letak kebocorannya. Oke, setelah diisi freon, kita matikan unit AC-nya. Nah, ini unit AC dimatikan agar tekanan freon akan menekan pada bagian yang bocor. Kalau dinyalakan, sirkulasi freon berjalan, maka tidak keluar bagian bocornya, tidak kelihatan ya, karena freonnya berputar, bersirkulasi. Ini kita cari bagian keran valve-nya terlebih dahulu nih. Ini seperti kerannya ini tidak ada kebocoran nih. Nah, kita gunakan air sabun di bagian sambung-sambungan. Nah, ketika pada sambungan atau valve terdapat kebocoran, pasti ada gelembung sabun itu ya, kayak tertekan udara kayak gitu. Oke, nah ini kayak di bagian sambungan pipa yang kecil nih ya, yang bocor nih kan kelihatan ya. Nah, ketika tidak ada freonnya atau sedikit, ini nggak bisa keluar gelembung-gelembungnya, nggak bisa nendang gitu. Maka kalau pengecekan mencari kebocoran harus AC-nya diisi freon terlebih dahulu nih. Ini coba dikencengin pakai kunci Inggris dulu. Kita kencengin, kalau masih bocor terus biasanya itu bagian ujung pipanya itu ya pecah biasanya. Nah, ini masih dikit, masih kurang, kenceng lagi, kita kencengin lagi sampai tidak keluar gelembung-gelembungnya ya. Nah, ini udah kencang nih ya. Nah, oke, seperti ini ya. Jika teman-teman penggunaan AC atau teknisi, jika menangani AC kondisi freon habis atau cepat berkurang, itu segera untuk mencari kebocoran dan perbaikan.
Itu kalau AC berkurangnya cepat atau cepat habis itu pasti ada kebocoran, yang dimana pada sistem AC perlu perbaikan pada kebocoran, lalu diisi freon kembali ya. Kalau cuma diisi saja itu ya percuma, nantinya juga habis, kedepannya juga habis gitulah ya. Itu kan diperlukan perbaikan kebocoran dahulu, terus untuk pengisian freon kembali. Nah, kemudian langkah-langkah mencari kebocoran pada sistem AC yang dimana freon cepat habis atau cepat berkurang, teman-teman bisa pengecekan pemeriksaan kebocoran pada bagian valve atau keran pada unit outdoornya. Yang kedua, bagian sambungan pipa instalasi itu ya kan, sambungan pada unit outdoor dan sambungan pipa pada unit indoor. Nah, itu biasanya pada ujung pipa pecah atau kurang kencang yang barusan diperbaiki ini ya tadinya. Nah, kemudian pipa instalasi juga bisa mengalami kebocoran, biasanya pemakaian sudah 5-7 tahunan tuh ya. Indikasi yang bisa kita lihat pada pipa instalasi bocor itu terdapat minyaknya, yaitu minyak kompresor, oli kompresor yang ikut keluar bersama gas freonnya. Terus selanjutnya pengecekan pada bagian evaporator. Nah, ini evaporator bagian unit indoor juga bisa bocor. Biasanya itu yang sering bocor unit AC yang menggunakan freon R40 R32. Nah, itu sering kali ya, sering bocor tuh yang kami temuin di lapangan tuh. Kalau R32 R40 itu yang bocor tuh pada bagian evaporator. Oke, yang selanjutnya bagian kondensor. Ini kondensor yang terletak di unit outdoornya. Ini kondensor ini juga sering mengalami kebocoran, yang pastinya pada kondensor yang berbahan aluminium. Nah, inilah indikasinya kondensor bocor, terlihat kayak ada basahnya, ada minyak-minyaknya itu ya, kayak lembab kayak gitu. Nah, itu kondisi kondensor bocor. Nah, teman-teman bisa mengecek di bagian itu ketika AC mengalami freon cepat habis atau berkurang. Oke, yang terakhir, yang keenam ya, ini yang terakhir, periksa pada pipa di dalam unit outdoornya. Ini pipa yang menyambung komponen kompresor dan kondensor tuh ya. Pipa-pipa dalam unit outdoor ini juga bisa mengalami kebocoran. Biasanya AC yang sudah berusia ya 10 tahunan ya, ini pipa dalam kondensor ini mengalami korosi. Nah, biasanya sering terjadi kebocoran pada pipa tersebut. Oke lah ya, itu yang 6 bagian komponen yang mesti kita periksa ketika AC mengalami freon cepat berkurang atau habis. Oke, sedikit pesan penting khusus teknisi seprofesi ini ya. Terus semangat dan berkarya, berikan pelayanan terbaik yang dimana semua analisa dan solusi-solusi yang kita sampaikan kepada pelanggan akan menjadi tanggung jawab utama. Oke ya, terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video kami untuk mengatasi freon yang sering dan cepat habis. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.